Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Saya percaya bahwa berkat, perlindungan, penyertaan, dan kasih karunia Tuhan selalu menyertai hidup dari Anda semua. Bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, sebab kita percaya melalui ibadah hari ini Tuhan memberikan kekuatan yang melimpah buat setiap kehidupan kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tergabung di dalam Connect Group. Connect Group adalah komunitas rohani di dalam gereja kami. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu bergabung di dalamnya, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Pada waktu persembahan, Anda dapat menggunakan nomor rekening yang tertera di layar atau Anda dapat menggunakan QR Code yang ada. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe YouTube channel dari GMS Jatim Bali Nusa, supaya Anda dapat memperoleh info-info terbaru. Kami berharap Anda bisa bertumbuh bersama-sama dengan kami. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita memulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah. Kami percaya Tuhan mengasihi hidup kami. Dan ketika kami membuka hati kami, hidup kami lebar-lebar, kami percaya Tuhan menjamah kami dan Tuhan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Kami siap ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Di dalam nama Yesus yang siap memulai ibadah sama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, semuanya bersuka cita hari ini, amin. Mari saya ajak semuanya bangkit berdiri. Mari kita sama-sama memuliakan Tuhan hari ini. Haleluya. Sama-sama kita nyanyi. Unending love in Calvary, show me amazing grace. Fears are gone and darkness fades in the light of your love. Come on. You came to mend my broken heart, give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, found freedom in your grace. God is my joy. Joy, come on, we sing with the music. I will praise you, dance in the beat of your love, by the power of your freedom, dance in the beat of your love. You came to mend my broken heart, give me a joyful heart. Find my place in Savior's grace, for freedom in your grace. God is my joy. God is my joy. Oh, with the music I will praise you, dance in the beat of your love, by the power of your freedom.
over me. Your love is over me. I'm free to dance. Sekali lagi katakan, Over me. I know your love is always over me. Over me. Your love is over me. I'm free to dance. come on. Sama-sama katakan, With the music, I will praise you. Dancing a beat of your love. by the power Of your freedom. Dancing a beat of your love. with the music. I will praise you. Dancing a beat of your love. By the power of your freedom. Dancing a beat of your love. Oh, haleluya. Semuanya siap sama-sama menyalakan apimu, amin. Come on. Sama-sama katakan, Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. amin. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Kudus membakar setiap hati. Ya, Dan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, bercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, keajaiban terjadi. langkah takkan berhenti. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Come on. Roh Kudus membakar setiap hati. Jangan hujan mujizat terjadi. Ngalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, keajaiban terjadi. Sama-sama tepuk tangan ke atas kepala, come on. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. yeah. Akan hujan mujizat terjadi. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Akan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu.
dimanapun kita berada Bapak Ibu. Mari kita rindukan Dia lebih lagi dalam hidup. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala hatiku. Katakan, tak ingin ku terpisah, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan
Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Mari katakan engkau terindah, engkau terindah, termegah, termulia, termanis, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Sama-sama angkat suaramu, kata, engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, amin Tuhan. Hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Sekali lagi engkau terindah, terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, kau termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Mari dengan lembut katakan, rasakan Tuhan hadir di setiap rumah-rumah Anda. Termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu.
Flow through me. Flow through me. Flow through us, Lord. So that I can worship you in true reality. Oh, through me, oh Lord, oh, through me. So that I can come into your holy place. Mengalirlah ya Tuhan, mengalirlah dengan bebas. Jangan lewatkan seorang pun. Karena kami percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. So that I can worship you in true reality. Flow through me. Flow through me. So that I can come into your holy place. Thank you, Lord. Mengalirlah dengan bebas ya Allah Roh Kudus. Kami mengundang kehadiran-Mu di setiap rumah-rumah kami. Kami mengundang kehadiran-Mu di setiap hati kami. Kami buka hati kami lebar-lebar. Kami buka telinga kami lebar-lebar. Kami mau berkata, Tuhan, kami haus, kami lapar akan Engkau. Kami mau berkata, kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Semakin hari kami membutuhkan Engkau lebih dari waktu-waktu yang lalu. Berjalanlah bersama dengan kami, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang nyata ya Tuhan. Sebab itu biar hari ini di tengah-tengah hadirat-Mu yang begitu manis dan mulia, kami mau mengalami Tuhan yang begitu nyata di dalam hidup setiap kami. Jangan lewatkan seorang pun. Hamba berdoa dari tempat ini ya Tuhan, dimanapun setiap umat-Mu hari ini membuka hati dan telinganya ya Tuhan, di sana Engkau menjamah, di sana Engkau menyembuhkan, di sana Engkau melepaskan, di sana Engkau memulihkan, di sana Engkau melakukan banyak perkara-perkara ajaib. Kami berkata hidup kami terbuka hari ini di hadapan hadirat-Mu, di hadapan terang kebenaran-Mu, menyinari segala kegelapan kami ya Tuhan, menyingkirkan segala penghalang untuk kami datang mendekat kepadamu. Sehingga sungguh Engkau bukan cuma Allah yang kami dengar dari kata orang lain, tetapi Engkau adalah Allah yang kami alami di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah urapi hamba-Mu, biar setiap perkataan keluar dari lidah bibir-Mu sendiri ya Tuhan. Dipermuliakanlah nama-Mu. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, thank you tim PAW. Saya sangat diberkati dengan pujian penyembahan yang dinaikkan. Saya tahu hadirat Tuhan ada, hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah ibadah kita. Sekalipun mungkin hari ini ada orang-orang yang masih harus beribadah secara online, saya percaya hadirat Tuhan pun adalah bagian Anda gitu ya. Dimanapun Anda berada, entahkah Anda mungkin menyaksikan ibadah ini bersama-sama, beribadah bersama-sama, baik sendirian maupun Anda bersama-sama dengan keluarga Anda atau bersama dengan connect group Anda, saya percaya Tuhan ada di sana. Hari ini kita mau dengarkan sama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya mau ambil satu tema, yaitu overcoming the territories, menaklukkan teritori ya Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya, kita sering kali mendengar firman Tuhan yang berkata bahwa kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita dipanggil Tuhan bukan menjadi orang-orang yang kalah, bukan untuk menjadi orang-orang yang biasa-biasa. Alkitab mencatat bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi lebih daripada pemenang. Dan memang untuk itulah Tuhan menciptakan Anda dan saya. Ketika Tuhan ciptakan manusia, original design Tuhan atas manusia adalah supaya manusia itu berkuasa Bapak Ibu Saudara. Supaya manusia itu menjadi penakluk, conqueror, bahkan more than conqueror. Itu adalah desain original
Tuhan ketika dia menciptakan manusia pertama kali. Dan sampai hari ini saya percaya ini masih menjadi kerinduan Tuhan untuk kita menjadi orang-orang yang menaklukkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat sama-sama Mazmur 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Mazmur 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 saya akan bacakan untuk Anda. Demikian firman Tuhan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Jadi kalau hari ini ada orang-orang yang merasa Anda sudah dilupakan Tuhan, saya mau katakan kebenarannya adalah berkata bahwa Tuhan mengingat Anda, Bapak Ibu Saudara. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Bahkan kalau ada orang-orang yang merasa hidupmu gagal, engkau adalah orang yang tidak berharga, engkau adalah orang yang mungkin dianggap remeh, firman Tuhan berkata sebaliknya. Bahwa Tuhan itu mengindahkan Anda. Ayat yang ke-6 dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Kita diciptakan hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ini kabar baiknya, Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu meletakkan segala sesuatu di bawah telapak kaki kita. Bukan cuma beberapa hal tertentu. Ini hak istimewa kita, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa segala sesuatu. Itu artinya kalau Anda hari ini ada di dalam permasalahan hidup. Saya mau katakan permasalahan hidup Anda itu ada di bawah telapak kaki Anda. Kalau hari ini mungkin Anda mengalami sakit penyakit, saya mau katakan sakit penyakit itu ada di bawah telapak kaki Anda. Apapun hari ini tantangan yang Anda hadapi karena firman Allah yang mengatakannya dan Allah tidak pernah berdusta. Yang keluar dari lidah bibirnya adalah semata-mata kebenaran saja. Maka kalau dikatakan bahwa segala-galanya sudah diletakkan di bawah telapak kaki kita, maka itu adalah iya dan amin. Tetapi mungkin hari ini kita berpikir, mana buktinya? Mungkin masih ada masalah-masalah yang belum selesai di dalam hidup ini. Ada sakit penyakit mungkin yang tak kunjung sembuh di dalam hidup Anda. Tetapi yang pertama kali harus kita pastikan adalah hati kita percaya dan sepakat kepada firman-Nya. Karena di sanalah letak kemenangan. Bukan nanti ketika kita udah lihat mujizat. Bukan nanti ketika kita sudah lihat pertolongan Tuhan. Justru kemenangan iman orang percaya adalah ketika kita percaya sekalipun kita belum melihat. Kita percaya kepada hatinya sekalipun kita mungkin belum mengalaminya hari ini. Tetapi bukankah hidup itu seharusnya adalah dengan percaya dan bukan dengan melihat, Bapak Ibu Saudara. Bahkan hak istimewa ini bukan cuma sampai di sana. Tuhan itu meletakkan bahkan iblis itu di bawah telapak kaki kita. Mari kita buka sama-sama di Mazmur 149 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 149 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Ini loh orang percaya. Ini loh orang Kristen. Allahnya itu Allah yang tidak dibatasi oleh apapun. Bahkan di atas tempat tidur kita bisa bersorak-sorai atas perbuatan tangan Tuhan. Open heaven itu 24 jam dalam sehari. Allah kita bukan Allah yang cuma bisa ditemui di waktu-waktu tertentu. Kita ini berjalan di bawah langit yang terbuka ketika Yesus berkata sudah selesai. Dan kita mengaku dengan mulut kita Yesus adalah Tuhan. Kita berjalan di bawah open heaven. Kita berjalan di bawah langit yang terbuka. Kita senantiasa bisa menyebut namanya ya Aba, ya Bapa. Bahkan dikatakan di tempat tidur pun kita ini bisa bersorak-sorai. Bisa terus terkonek dengan surga. Ayat yang ke-6 dikatakan biarlah pujian pengagungan mereka ada dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Kalau dikatakan tadi di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 kita tahu sama-sama Tuhan itu bahkan membelenggu raja-raja. Menghukum penguasa-penguasa. Itu berbicara tentang penguasa-penguasa yang kita gak bisa lihat hari ini secara kasat mata. Mereka ada di dalam teritori, di setiap kota, di setiap wilayah, di bangsa-bangsa mereka ada di sana. Tetapi Tuhan kasih privilege kepada gerejanya, kepada orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang dicintainya, sebuah wewenang
untuk menghukum, menghakimi setiap musuh-musuh Allah. Wow, luar biasa. Hak istimewa yang diberikan kepada kita itu begitu besar. Sebab itu jangan pernah ada seorang pun yang menganggap Anda ini orang yang selalu kalah, biasa-biasa. Saya berdoa biar firman Tuhan yang diperdengarkan hari ini memerdekakan Anda. Dan Anda bisa mulai melihat identitas Anda yang sesungguhnya, bahwa di tanganmu ada kuasa. Bahwa Tuhan memberikan kita privilege yang sedemikian besar untuk menghukum penguasa-penguasa dunia. Kenapa kok bukan Tuhan sendiri? Apakah Tuhan kesulitan untuk melakukannya? Apakah Tuhan membutuhkan bantuan kita untuk menghukum musuh-musuhnya? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Sekali saja dia menghembuskan nafasnya, maka semua musuh-musuhnya kocar-kacir gitu ya. Tak lari tunggang langgang. Tidak ada satu orang, tidak ada satu pribadi pun yang bisa menghadapi Allah kita dan akan tetap bertahan. Tetapi Tuhan itu kasih privilege untuk gerejanya. Tuhan kasih privilege untuk kita, suatu hari kita nanti juga yang bahkan akan mengadili juga bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaannya, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari kita hari ini mengizinkan Roh Kudus itu membuat sebuah pewahyuan yang baru tentang siapa kita di dalam Tuhan. Bahwa ini loh original desain Tuhan atas hidup Anda. Anda bukan orang yang kalah. Anda bukan orang yang gak bisa melakukan apa-apa. Anda bukan orang yang gagal dan selama-lamanya akan gagal. Anda adalah orang-orang yang sungguh-sungguh diciptakan Tuhan untuk berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Katakan amin kepada orang-orang di kanan kirimu dan katakan kepada mereka, engkau lebih daripada pemenang. Tetapi mungkin hari ini kita berpikir bahwa kenyataannya enggak demikian, Bu. Kenyataannya mungkin hari ini saya ini adalah orang yang terus-menerus kalah. Bahkan mungkin ada orang-orang yang kau melihat dari generasi ke generasi. Dari garis keturunan kepada garis keturunan, kami ini orang percaya. Tetapi kenapa kok masih ada perceraian-perceraian terjadi? Kemiskinan atau mungkin ada begitu banyak permasalahan yang tidak kunjung selesai. Kenyataannya seperti itu. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa tanpa disadari, banyak orang Kristen bahkan, banyak orang percaya hidup di bawah tekanan atmosfer di sekeliling mereka. Dan yang lebih ironis adalah ketika mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang normal, sebagai sesuatu yang wajar gitu ya. Ada banyak orang Kristen itu tinggalnya di bawah tekanan atmosfer. Padahal seharusnya kitalah yang berkuasa atas atmosfer di sekeliling kita. Harusnya kitalah yang memerintah atas atmosfer yang ada di sekeliling kita. Tetapi kenyataannya ada banyak orang Kristen yang hidup di bawah tekanan atmosfer dan tidak pernah mengalami kemenangan. Dan lebih ironis lagi karena mereka berpikir bahwa itu sesuatu yang normal, itu sesuatu yang wajar. Contoh mungkin ketika Anda ada di sebuah kota yang mungkin kota ini adalah kota yang penuh dengan perjinahan. Atau kota ini adalah kota yang begitu jahatnya. Dan mungkin ada gereja-gereja juga yang kompromi dengan kejahatan, kompromi dengan perjinahan di sana sini. Dan ada banyak orang Kristen yang masih berpikir, ya wajarlah. Kita kan ada di lingkungan, kita kan ada di kota yang memang atmosfernya demikian. Mungkin Anda adalah orang-orang yang ada di tengah-tengah kota yang atmosfernya kota itu adalah kota yang agamawi atau kota yang begitu nyaman. Sehingga rasanya sulit sekali untuk lihat kebangunan rohani. Sehingga rasanya sulit sekali untuk menerobosi tembok yang begitu tebal atas kota itu. Dan kita mulai menganggap ya wajarlah. Memang kota ini adalah kota yang berkubu. Memang kota ini adalah kota yang temboknya terlalu tinggi dan terlalu besar. Tapi saya mau katakan bahwa bersama dengan Tuhan, bukankah pemimpin kita juga punya moto, tidak ada kota yang temboknya tidak bisa ditembus bersama dengan Tuhan. Demikian juga tidak ada perkara yang tidak bisa Anda menangkan kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin Anda berpikir ya wajarlah. Dari garis keturunanku memang gak pernah ada orang yang sukses. Hampir semua dari kami mengalami penderitaan demi penderitaan dan tidak ada satu orang pun yang sukses. Saya mau berkata, bukan itu yang Tuhan rancangkan di dalam hidup Anda. Anda harus bangkit dari kondisi itu dan pertama-tama mengenali identitas Anda di dalam Tuhan dan merebut kemenangan Anda, Bapak Ibu Saudara. Karena sesungguhnya kemenangan itu sudah disediakan. Bukankah kita juga sudah dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya? Kalau Anda berkata hari ini saya orang Kristen, saya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Anda punya akses terbuka terhadap perkara-perkara supranatural, Bapak Ibu Saudara. Anda punya akses terbuka terhadap perkara-perkara yang mustahil terjadi secara daging, secara jasmani. Ada perkara-perkara memang kita gak bisa pungkiri, kita gak bisa selesaikan dengan kekuatan daging kita. Kita gak bisa selesaikan dengan kekuatan natural kita. Tapi Tuhan kasih aksesnya. Tuhan kasih Roh Kudus-Nya.
Dan ketika kita terima Roh Kudus itu, kita punya akses yang terbuka terhadap persediaan surga yang tidak terbatas. Perkara-perkara supranatural yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan itu memerintahkan kita untuk menjadi orang-orang, dia utus kita untuk sembuhkan yang sakit. Usir setan-setan. Ada berapa banyak orang Kristen yang mungkin berpikir ini cuma pekerjaan pendeta. Ini cuma pekerjaan full timer atau pemimpin-pemimpin. Padahal sesungguhnya ini adalah pekerjaan kita semua. Kita nggak bisa jadi orang Kristen tanpa mission minded. Kalau kita berkata kita Kristen, kita harus punya pemikiran yang juga kita tahu misi Tuhan, visi Tuhan di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 4 ayat 20 berkata bahwa kerajaan Allah itu bukan terdiri dari kuasa, tetapi bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa, Bapak Ibu Saudara. Kalau Roh Kudus sudah diberikan, maka kuasa itu juga menyertai kita. Kita mau belajar sekarang ya tentang teritori. 2 Korintus 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kita buka sama-sama dulu ya. Dua Korintus 10 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Memang ini bicara tentang Paulus, ngomong tentang batasan wilayah pelayanan. Tetapi saya mau angkat satu kata batasan itu berasal dari kata measures atau takaran. Bukan cuma di dalam dunia pelayanan. Hari itu Paulus memang sedang berbicara tentang batas kerja secara wilayah pelayanan. Tetapi tahukah Anda Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita ini juga ada takaran. Ada sebuah takaran yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Satu dengan yang lain berbeda. Kita punya batasan-batasan takaran-takaran yang berbeda. Dan teritori itu juga berbicara tentang area pengaruh kita. Dan kita bertanggung jawab penuh atas area yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Jadi kalau ngomong soal teritori, sekali lagi saya jelaskan, itu berbicara tentang area pengaruh kita. Kalau Anda adalah seorang pemilik perusahaan, maka orang-orang yang ada di bawah perusahaan Anda, ada di bawah kepemimpinan Anda, mereka ada di bawah teritori Anda. Kalau Anda adalah seorang CGL, Anda adalah seorang pemimpin di dalam sebuah gereja, maka orang-orang yang Anda pimpin ada di dalam wilayah Anda, teritori Anda. Kalau hari ini Tuhan percayakan Anda ada di kota Sidoarjo, maka saya katakan Tuhan juga mempercayakan Sidoarjo di dalam batas wilayah Anda, di dalam area teritori Anda. Saya tidak pernah lupa, selalu pemimpin kami mengingatkan kalau kamu diutus di satu kota, kamu adalah orang terkuat di kota itu. Itu yang selalu saya pegang. Kalau kamu diutus Tuhan ke satu kota, engkau adalah orang terkuat di kota itu. Itu ngomong tentang kita ini ngerti bahwa kita ini dipercayai oleh Tuhan dan kita sudah selayaknya bertanggung jawab atas teritori yang sudah Tuhan percayakan. Apa saja sih sekarang kita mau belajar ya? Apa saja teritori yang di dalamnya meliputi segala sesuatu yang Tuhan mau kita bertanggung jawab atasnya. Kita mulai dari ruang lingkup yang terkecil ya. Teritori pertama kita adalah diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya imajinasi. Kita punya prinsip-prinsip kehidupan, kita punya tubuh, kita punya jiwa kita, talenta kita, karakter kita, perasaan emosi kita. Semuanya itu adalah wilayah teritori yang Anda harus berkuasa atasnya. Anda berkuasa atas tubuh Anda. Anda mau sehat, Anda mau sakit, Anda harus pastikan gaya hidup seperti apa yang Anda mau jalani. Anda mau punya perasaan yang kalau Anda adalah orang yang mudah tersinggung, Anda adalah orang yang dikit-dikit baper gitu. Berarti Anda tidak mengambil kekuasaan Anda atas teritori perasaan Anda. Seharusnya Andalah yang pegang kendali atas perasaan Anda. Tidak peduli orang lain mau ngomong jelek tentang Anda, tidak peduli apapun yang terjadi di dalam hidupmu, Andalah yang punya kuasa untuk menentukan perasaan Anda, pikiran Anda. Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau Anda mengikuti keinginan, pikiran, dan perasaan Anda.
Itu adalah teritori kita, karakter kita juga. Kita nggak bisa salahkan orang lain. Ya saya kayak gini karena saya lahir di keluarga yang seperti ini. Ya saya seperti ini karena saya ada di lingkungan yang seperti ini. Kita nggak bisa salahkan, kita nggak bisa lempar tanggung jawab itu kepada orang lain. Karena tanggung jawab itu sesungguhnya ada di tangan kita sendiri. Itu ada di dalam tangan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Saya dulu juga adalah seorang yang saya tahu sekali bahwa Tuhan banyak proses saya di area perasaan. Biasa wanita itu kan perasaan gitu ya. Dan Tuhan banyak sekali harus proses saya, kikis saya, mencabut apa yang tidak perlu di dalam hidup saya. Sampai di satu titik saya tahu bahwa saya adalah orang pertama dan orang yang terakhir yang bertanggung jawab atas perasaan saya sendiri. Demikian juga dengan Anda semua. Apa mungkin hari ini yang teritori yang Anda masih gagal di sana? Ayo sama-sama kita mau belajar sama-sama dari kebenaran firman Tuhan untuk mengambil tanggung jawabnya, tidak melemparkannya kepada orang lain. Talenta Anda itu juga ada di dalam kekuasaan Anda. Anda harus mengembangkannya. Anda harus melipat gandakannya supaya didapati Tuhan. Kita ini hamba yang layak dipercaya. Kalau Tuhan percayakan kepada kita talenta, jangan dipendam, jangan dikubur, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama adalah diri kita sendiri ya, teritori pertama. Yang kedua, hubungan kita. Entah ngomong soal hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, di dalam keluarga. Anda punya tanggung jawab di sana Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda adalah seorang pemimpin rumah tangga, Anda adalah seorang suami, Anda adalah seorang ayah, Anda punya tanggung jawab. Jangan lemparkan tanggung jawab itu cuma sama istri Anda. Ya tugas mendidik anak-anak ya cuma tugas istri saya. Tugas saya cuma cari uang. No. Hari ini mari sama-sama belajar bahwa setiap apapun yang Tuhan percayakan di hidup kita, itu adalah tanggung jawab kita. Jangan jadi orang yang lempar tanggung jawab. Mari bersama-sama suami dan istri membangun nilai-nilai di dalam keluarga. Membangun budaya di dalam keluarga. Keluarga seperti apa yang saya mau. Anak-anak yang tumbuh dengan nilai-nilai seperti apa yang saya mau. Demikian juga dengan hubungan suami istri. Gak bisa cuma salah satu saja yang mengambil tanggung jawab. Dua-duanya punya tanggung jawab yang sama untuk memastikan hubungan ini menjadi hubungan yang semakin indah. Dua-duanya punya tanggung jawab. Lalu apalagi Bapak Ibu Saudara, keuangan Anda. Itu juga teritori Anda. Itu ada di dalam wilayah kekuasaan Anda. Bisnis Anda, pekerjaan Anda akan jadi semakin besarkah? Keuangan Anda akan semakin bertambahkah? Atau ketika Anda salah mengelolanya ya akan semakin menipis. Bahkan mungkin beberapa dari antara Anda mungkin hari ini mengalami minus. Tidak perlu lempar tanggung jawab itu kepada orang lain. Tidak perlu lemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Semuanya itu dipercayakan Tuhan di tangan kita. Supaya kita bertanggung jawab atas segala sesuatunya. Lalu apalagi Bapak Ibu Saudara, pelayanan kita. Itu juga di dalam wilayah teritori kita. Baik departemental, penggembalaan. Semua ada di dalam tanggung jawab kita. Atau apapun. Yang kelima, dimanapun Tuhan mau kita memerintah atasnya. Kalau hari ini ada anak-anak yang masih bersekolah. Tuhan taruh engkau di sekolahmu. Untuk engkau menjadi pengaruh. Untuk engkau membawa hormat kemuliaan nama Tuhan di sana. Kalau Anda adalah seorang karyawan, bekerja ikut orang. Anda punya tanggung jawab di sana. Supaya lewat hidupmu, semua orang-orang di sekelilingmu, karyawan yang lain, bahkan pemimpin perusahaanmu, mereka juga mengalami Tuhan lewat hidupmu. Tanggung jawab itu tidak pernah boleh kita lupakan. Setiap kali kita menjalani hidup ini hari demi hari, kita gak pernah boleh lupa. Tuhan suatu hari nanti akan menuntut pertanggungjawaban atas apapun yang dipercayakannya di dalam hidup ini. Ya. Lalu apa yang harus saya lakukan di dalam teritori saya? Kita buka di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Kejadian 2 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Anda bisa kasih garis bawah ya, mengusahakan, memelihara. Hari itu ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, meletakkan mereka di Taman Eden, Tuhan kasih satu tugas ini. Mengusahakan dan memelihara. Demikian juga hari ini, kalau Tuhan percayakan kepada kita teritori demi teritori yang tadi kita sudah pelajari, ada dua hal yang perlu kita lakukan di sana. Yang pertama adalah mengusahakannya, yang kedua adalah memeliharanya. Ada bedanya Bapak Ibu Saudara antara mengusahakan dan memelihara.
Mengusahakan itu artinya work as an active worship to God. Mengupayakannya, menggarapnya, mengerjakannya sebagai sebuah bentuk penyembahan kita secara aktif kepada Tuhan. Saya baca dari King James Version, itu artinya dari mengusahakannya. Bukan cuma sekedar mengerjakannya, tetapi apapun yang engkau kerjakan itu merupakan sebuah bentuk penyembahanmu secara aktif kepada Tuhan. Jadi kalau ngomong penyembahan gak cuma berbicara tentang kita menyanyikan sebuah lagu atau kita memainkan sebuah musik, tetapi penyembahan itu adalah segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau itu adalah pekerjaan Anda mempersembahkannya kepada Tuhan. Kalau itu keluarga Anda membangun keluarga Anda sedang mempersembahkannya kepada Tuhan. Kalau Anda mengerjakan pelayanan Anda dengan segenap hatimu, Anda sedang mengerjakannya sebagai sebuah bentuk penyembahan Anda kepada Tuhan. Sehingga bisa dikatakan kalau kita adalah orang yang tidak bertanggung jawab, maka sesungguhnya kita sedang secara pasif menyembah Tuhan. Atau bahkan kita tidak sedang lagi menyembah Tuhan. Karena mengusahakan itu ngomong tentang bentuk penyembahan kita secara aktif kepada Tuhan. Kita perlu mengupayakannya. Kalau Anda punya pekerjaan, jangan bermalas-malasan. Upayakanlah. Bukan semata-mata untuk mendapat kekayaan, tetapi sebagai sebuah bentuk penyembahanmu kepada Tuhan. Banyak orang diberkati, banyak orang terinspirasi lewat hidup Anda. Kalau itu keluargamu, persembahkan itu. Menjadi role model, menjadi inspirasi. Buat keluarga-keluarga hari-hari ini saya melihat banyak keluarga-keluarga yang hancur. Banyak rumah tangga yang mungkin sedang dikocok oleh iblis. Tapi ketika mereka melihat keluarga-keluarga orang Kristen, mereka melihat rumah tangga Anda, biar nama Tuhan dipermuliakan. Dan mereka tahu bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Yang kedua adalah memelihara, Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup hanya mengusahakan tetapi memelihara. Memelihara itu melindungi dari segala sesuatu yang bisa dilakukan musuh untuk melawan kita dan menghancurkan teritori kita. Karena iblis tahu bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita teritori. Dan kita tahu bahwa iblis itu senantiasa menjadi musuh bebuyutan Allah sepanjang masa. Dia akan berusaha menghancurkan apa yang sudah Tuhan percayakan di hidup kita. Dia akan berusaha untuk menghancurkan keluargamu. Dia akan berusaha menghancurkan anak-anakmu. Dia akan berusaha menghancurkan hubungan suami istri. Dia akan berusaha untuk menghancurkan apapun yang Tuhan percayakan di hidupmu. Oleh sebab itu perlu yang kedua ini, yaitu memeliharanya, Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma mengerjakannya, tetapi memeliharanya, melindunginya, menjaganya. Dengan cara apa kita bisa melindungi teritori kita? Kita tidak boleh menjadi pasif dan bisu untuk kita dapat melindungi teritori kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bisu, ketika kita pasif untuk melindungi teritori kita, terjadi banyak kehancuran di mana-mana. Saya mau tunjukkan beberapa contoh Alkitab ketika mereka tidak lagi memelihara, tidak melindungi teritori mereka, maka terjadi kehancuran di sana sini. Adam adalah seorang pria yang membisu ketika Hawa melakukan sebuah pelanggaran yang begitu besar gitu ya. Mungkin dia cuma ngomongnya sepintas lalu aja, dia tidak tegur, dia tidak berkata stop it ya. Dia nggak berkata kepada istrinya stop, don't do that, jangan lakukan itu. Tuhan sudah larang kita, dia malah ikut-ikutan. Dia menjadi seorang pemimpin yang pasif, dia menjadi seorang pemimpin yang bisu, dia bahkan menjadi seorang pemimpin yang ikut arus. Dan bukankah ini yang menyebabkan manusia terusir dari hadapan Allah? Bukan cuma mereka berdua, tetapi seluruh umat manusia terusir dari hadapan Allah yang Maha Kudus. Karena ada satu orang yang tidak melindungi teritorinya. Demikian juga bapak-bapak, para pemimpin keluarga. Lindungilah teritorimu, lindungilah istrimu, lindungilah anak-anakmu, lindungilah apapun yang Tuhan percayakan di hidupmu. Siapa lagi? Imam Eli. Kita tahu bagaimana anak-anaknya menjadi orang-orang yang jahat di hadapan Tuhan, orang-orang yang berlaku bejat di hadapan Tuhan. Sekalipun mereka tinggalnya di dalam rumah Tuhan, sekalipun mereka tinggal bersama-sama loh, masih satu rumah, Eli dan anak-anaknya. Seharusnya dia punya banyak kesempatan untuk mendidik anak-anaknya. Seharusnya dia punya banyak kesempatan untuk memperkatakan kebenaran kepada anak-anaknya. Tetapi mungkin karena Eli adalah seorang yang pasif, bisu. Bahkan dia juga tidak menunjukkan teladan yang baik. Anda bisa baca bahwa Eli juga makan makanan yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk imam. Dia mengambil bagian yang bukan bagiannya. Ya gak heran, anak-anaknya pun melakukan yang sama. Mengkorupsi apa yang seharusnya milik Tuhan.
meniduri wanita-wanita yang melayani di rumah Allah. Sampai akhirnya seluruh keluarga ini mati dalam kondisi yang mengenaskan. Karena seorang imam yang pasif dan bisu, Bapak Ibu Saudara. Daud juga seorang yang pernah gagal di sana. Seorang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi dia juga pernah gagal di sana. Kita tahu bagaimana ceritanya, bagaimana anaknya memperkosa adiknya sendiri, kisah Amnon dan Tamar. Dan ketika itu terjadi, Daud tidak mengatakan sesuatu dengan tegas. Daud tidak menghukum Amnon, dia tidak berbuat sesuatu yang itu membuat anaknya yang lain, Absalom, menjadi marah. Yang membuat Absalom merasa Daud ini enggak adil, Daud ini enggak tegas, Daud ini tidak menjadi seorang ayah yang benar. Sehingga akhirnya kita tahu bagaimana Absalom pun memberontak terhadap Daud. Adonia juga memberontak terhadap Daud. Dia mungkin seorang raja yang luar biasa. Tetapi dia seorang papa yang gagal. Karena dia tidak melindungi teritori yang Tuhan percayakan di hidupnya. Dia pasif, dia bisu. Salomo juga pasif. Bukankah dia yang adalah rajanya? Ketika dia punya 1000 istri, termasuk gundik-gundiknya. Bukankah seharusnya dia yang ngajarin nih istrinya, ngajarin gundik-gundiknya tentang Allah yang benar? Bukankah dia raja yang berhikmat? Bukankah dia raja yang memulai dengan kemuliaan Tuhan? Lihat api turun dari langit di hadapan matanya. Bukankah dia seorang raja yang punya papa, yang punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan? Harusnya dia bisa dan sangat bisa untuk mengajarkan istrinya dan gundik-gundiknya menyembah Allah yang benar. Tetapi dia bisu, dia pasif. Sehingga bahkan istri-istrinya lah yang membuat Salomo masuk di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Dan membuat dia seorang raja yang gagal di tengah-tengah segala kemuliaannya. Jangan pasif Bapak Ibu Saudara, jangan bisu. Ketika Anda melihat anak-anak Anda mulai jauh dari Tuhan. Ketika Anda melihat pasangan Anda mulai jauh dari Tuhan. Jangan pasif, jangan bisu, jangan tidak melakukan apa-apa. You have to do something. Kalau kita mulai melihat di kota ini mungkin atau di bangsa ini mungkin mulai ada sesuatu yang terjadi. Jangan pasif gereja Tuhan. Jangan bisu gereja Tuhan. Kalau ada orang-orang muda di sekitarmu mereka yang melakukan dosa dan engkau satu-satunya yang tahu kebenaran. Jangan pasif, jangan bisu. Beranilah mengatakan kebenaran. Sebagai sebuah bentuk pertanggungjawabanmu di hadapan Tuhan. Jika kita tidak memerintah dalam lingkup otoritas kita, akan ada banyak kerusakan dan kehancuran di sana. Yang pertama akan ada hubungan-hubungan yang rusak. Ketika mungkin suami tidak melakukan tanggung jawabnya untuk membangun hubungan, demikian juga istri, maka hubungan menjadi rusak. Orang tua tidak berusaha untuk membangun hubungan dengan anaknya, demikian sebaliknya hubungan orang tua anak jadi rusak. Pemimpin dengan yang dipimpin, rekan sekerja atau siapapun. Ketika kita lupa bahwa masing-masing dari kita punya tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara, maka akan ada hubungan-hubungan yang rusak. Coba cek. Hari ini saya tidak tahu tetapi Tuhan Roh Kudus taruh di hati saya beberapa dari antara Anda yang hari ini menyaksikan ibadah ini. Ada orang-orang yang kau tahu engkau sedang ada di dalam hubungan yang rusak. Ada hubungan suami istri yang mungkin sudah di ujung tanduk. Hari ini ketika kau dengar firman ini, Bapak Ibu Saudara percayalah bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan segala sesuatu. Tetapi engkau harus ambil bagianmu. Engkau harus ambil tanggung jawabmu. Kalau Anda perlu jadi seorang istri yang melayani suamimu sekali lagi, layanilah. Kalau Anda adalah seorang suami yang perlu untuk mengambil tindakan mengasihi, menyatakan rasa cinta, memberikan rasa aman, lakukan bagian Anda. Dan Anda akan melihat bagaimana hubungan-hubungan yang rusak itu, Tuhan akan mulai bekerja di sana. Tuhan akan mulai pulihkan segala sesuatunya. Yang kedua, ketika kita tidak memerintah dalam lingkup otoritas kita, yang terjadi adalah kehilangan otoritas rohani. Kehilangan otoritas rohani. Jika Anda menyerahkan otoritas Anda, musuh akan menggunakannya untuk melawan Anda. Jika Anda menyerahkan otoritas Anda, musuh akan menggunakannya untuk melawan Anda. Bukankah itu yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Seharusnya mereka yang berkuasa, seharusnya mereka yang memerintah. Tetapi ketika mereka menerima dosa itu, mereka membuka hidup mereka untuk dosa masuk. Tanpa mereka sadari mereka sedang menyerahkan otoritas mereka kepada iblis. Sehingga akhirnya iblislah yang menjadi penguasa dunia ini. Kepemilikan otoritas itu sudah berpindah tangan.
yang seharusnya adalah milik manusia berpindah tangan kepada pihak iblis. Dan bukankah sampai hari ini dia berusaha untuk melawan manusia, menghancurkan, membunuh, membinasakan sebanyak mungkin manusia. Karena kepemilikan otoritas itu sudah berpindah tangan. Tetapi hari ini gereja Tuhan dengan kematian Kristus, otoritas itu sudah dikembalikan ke tangan kita, katakan amin. Otoritas itu sudah dikembalikan ke tangan Anda, Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Oleh karena kematian Kristus dan kebangkitannya. Saul punya otoritas atas perasaannya. Bukankah kejatuhannya sepele Saul ini? Cuma karena iri aja. Ketika dia lihat Daud dipuji-puji, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Kalau Anda pelajari mulai dari hari itu, hatinya ini selalu tidak suka sama Daud. Hatinya selalu benci sama Daud dan berusaha untuk mencari cara untuk membunuh Daud. Dan mulai dari hari itu hatinya menjadi semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda tidak cepat-cepat mengambil kendali hati Anda, tanpa Anda sadari hati Anda akan menjadi semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Seperti yang terjadi kepada Saul. Sehingga dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bertobat. Dia membiarkan iblis berkuasa atas perasaannya melalui iri hati. Sehingga ia menjadi raja yang disiksa oleh perasaan ini. Dia tidak mengambil dominasi atas perasaannya. Simson juga punya otoritas atas tubuhnya dan hawa nafsunya. Ini orang diurapi Tuhan luar biasa. Tapi dia menyerahkan otoritas itu kepada hawa nafsu. Dia menyerah begitu saja terhadap godaan. Sehingga jatuh di dalam percinahan demi percinahan. Seorang yang dipanggil Allah untuk menjadi pembebas, berakhir menjadi tawanan. Sekalipun Tuhan kasih kesempatan di akhirnya untuk dia melakukan sesuatu yang hebat. Tetapi dia mengalami begitu banyak kerugian yang tidak perlu dia alami. Kain juga, dia punya otoritas. Tuhan bahkan ingatkan dia. Ketika persembahan Habil diterima oleh Allah dan persembahannya tidak diterima oleh Allah, dia menjadi panas hati. Sebetulnya Tuhan itu udah berbicara loh Bapak Ibu Saudara. Tapi toh Kain menuruti hatinya sendiri. Jadi kalau ada banyak orang hari-hari ini berkata, saya gak mau dengar manusia. Saya sudah kecewa sama manusia. Saya hanya mau melakukan kalau Tuhan sendiri yang berbicara kepada saya. Percayalah kepada saya. Kalau Anda tidak bisa dengar pemimpin Anda tidak bisa lagi mendengar suara manusia. Anda kemungkinan besar juga tidak akan mendengar ketika Tuhan berbicara. Kain itu Tuhannya sendiri yang berbicara. Mengapa hatimu panas, hai Kain? Berjaga-jagalah loh. Dosa itu sudah mengintip. Dia begitu menggodai engkau. Tuhan sendiri yang berbicara kepada Kain. Tapi toh Kain tetap mengikuti perasaannya. Dia ambil senjata untuk pukul Habil sampai adiknya mati. Seorang pembunuh pertama sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dimulai dari seorang yang tidak berkuasa atas perasaannya. Menyerahkan otoritas atas perasaannya. Apalagi yang mungkin terjadi Bapak Ibu Saudara kalau kita tidak memerintah. Tekanan, sakit, penyakit. Ada banyak orang depresi hari-hari ini. Dengan kondisi yang terjadi dan lain sebagainya. Ada banyak orang depresi. Nanti kita akan berdoa. Supaya Tuhan memampukan Anda, melepaskan Anda dari segala roh depresi ya. Saya tidak tahu ini juga terbersit saja di hati saya. Ada orang-orang yang engkau ada di bawah tekanan roh depresi. 4 cara untuk kita memerintah di dalam teritori rohani kita. Yang pertama, hold your territory in your heart and in prayer. Genggamlah teritori Anda itu di dalam hati dan doamu. Filipi 1 ayat yang ketiga. Filipi 1 ayat yang ketiga, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Paulus ini adalah seorang yang dia menggenggam jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan di dalam hatinya. Dia seorang yang menggenggam jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan, gereja-gereja yang Tuhan percayakan di dalam hati dan doanya. Tahukah Anda Bapak Ibu Saudara bahwa itu pun adalah sebuah bentuk perlindungan terhadap orang-orang yang Tuhan percayakan di hidup Anda. Ketika seorang papa pagi-pagi sebelum anaknya sekolah mendoakan mereka. Sebelum tidur mendoakan keluarganya. Oh, Anda sedang menggenggam erat teritori Anda. Anda sedang menjagai teritori Anda dari semua yang jahat di sekeliling mereka. Sedemikian pentingnya ketika Anda menjaga teritori Anda di dalam hati Anda dan di dalam doa Anda. Oleh sebab itu suatu hari Paulus juga pernah berkata, kalau ada satu orang yang bikin salah, hadapkan 4 mata, kalau gak bisa
Hadapkan kepada beberapa penilik jemaat, ada saksi. Kalau nggak bisa lagi kepada jemaat, kalau nggak bisa serahkan dia kepada iblis. Kelihatannya kok sadis ya, kelihatannya kok kejam perkataan Paulus ini. Tetapi sesungguhnya ini sedang berkata-kata tentang tudung pengkafaran. Ketika seseorang sudah tidak lagi mau memberikan hatinya untuk diarahkan, ketika seorang tidak lagi mau memberikan hatinya ada di bawah tudung perlindungan, sesungguhnya dia sedang melepaskan diri dari sebuah perlindungan dan di sana tidak ada proteksi. Itu sebabnya Paulus berkata kita serahkan kepada iblis. Bukan karena Paulus dengan kejam menyerahkan orang tersebut kepada iblis, tetapi karena orang tersebut keluar dari tudung pengkafaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan keluar dari tudung pengkafaran Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan di hidup Anda pemimpin-pemimpin yang menjagai dan melindungi hidup Anda. Pemimpin-pemimpin yang berdoa untuk Anda. Pemimpin-pemimpin yang mengarahkan Anda. Pemimpin-pemimpin yang mungkin tidak lelah untuk ngomong, tegur, nasihati Anda, mendisiplin Anda. Itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Supaya Anda terus ada di dalam tudung pengkafarannya. Itu adalah sebuah bentuk kasih sayang Tuhan. Genggamlah hari ini semua yang Tuhan percayakan di dalam hati dan doa. Itu sebabnya orang tua jangan menyerah ya. Ketika Anda mungkin punya anak-anak yang memberontak dan rasanya sudah enggak tahu lagi gimana cara menghadapi anak ini. Jangan lepaskan mereka dari hati dan doamu. Jangan lepaskan mereka, tetap genggam mereka di dalam hati dan doamu. Supaya mereka tidak keluar dari tudung perlindungan Tuhan. Apapun hari ini, genggam itu di dalam hati dan doa Anda. Yang kedua, mintalah Roh Kudus untuk menolong kita. Kalau Tuhan kasih teritorinya, Tuhan juga sudah memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tuhan tahu musuh-musuh apa yang akan kita hadapi. Tetapi bukankah yang menyertai kita jauh lebih besar daripada yang menyertai dunia? Roh Kudus sudah diberikan. Roh Kudus yang akan tolong kita. Roh Kudus yang akan memberikan strategi. Roh Kudus yang akan memberikan hikmat. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengusahakan dan memelihara teritori yang Tuhan percayakan di hidup kita. Anda perlu Roh Kudus untuk pekerjaanmu. Anda perlu Roh Kudus untuk membangun keluargamu. Anda perlu Roh Kudus tentunya di dalam pelayanan. Anda perlu Roh Kudus every day, every time. Untuk Anda bisa terus menjaga teritori Anda. Yang ketiga, miliki visi untuk teritori yang Anda percayakan. Ini salah satu bentuk tanggung jawab kita. Kalau Tuhan sudah percayakan sebuah teritori, lalu Anda tidak punya visi di dalamnya, maka apapun yang Tuhan percayakan tidak akan pernah jadi besar, Bapak Ibu Saudara. Justru adalah sebuah bentuk tanggung jawab kita dan suatu bentuk bahwa kita memerintah atas teritori kita. Kita tahu apa yang kita mau lakukan. Anda harus tahu apa yang Anda inginkan untuk anak-anak Anda suatu hari nanti untuk masa depan mereka. Anda harus punya bayangan untuk pekerjaan Anda sekalipun hari ini kecil. Tapi kalau Anda punya visi di dalamnya, apalagi Anda berjalan bersama dengan Roh Kudus, gak akan mungkin tetap jadi kecil Bapak Ibu Saudara. Akan jadi besar di tangan Anda. Asal Anda punya visi untuk apa yang Tuhan percayakan hari ini di dalam hidup Anda. Dan yang terakhir adalah bangkitkan rohmu. Dan berbicaralah kepada roh apapun yang mendiami teritori Anda untuk melawan Anda. Coba kenali apa yang hari ini mungkin sedang Anda hadapi. Ada waktu-waktu pernah gak Anda ngalami ya, sepanjang hari ini rasanya kok tertekan, sepanjang hari ini kok rasanya gak semangat, sepanjang hari ini kok rasanya ada kesedihan yang gak ada alasannya. Jangan pernah menganggap itu sesuatu yang normal Bapak Ibu Saudara. Oh enggak, mungkin ini mood aja atau apa. Sometimes Tuhan itu sedang melatih tangan kita untuk berperang. Sometimes kita harus membangkitkan roh kita dengan sengaja. Ini yang biasanya saya lakukan ketika saya mengalami hari-hari seperti itu mungkin ya. Ada sesuatu yang kecil tetapi seolah-olah menjadi sebuah tekanan yang berat. Ini yang biasa saya lakukan, saya akan masuk ruang doa saya dan saya akan mulai berbahasa roh dengan keras. Saya tidak mau roh saya yang dihimpit. Saya mau roh saya yang bangkit mengatasi situasi. Saya mau roh saya yang bangkit mengatasi keadaan saya hari itu. Maka saya keluar dan sudah siap melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan lewat hidup saya. Bangkitkan roh Anda, perkatakan firman atas kondisi hidup Anda. Ini bukan ngomong tentang sugesti ya. Tetapi ini ngomong tentang memperkatakan firman yang berkuasa atas kondisimu, atas keadaanmu. Dan percayalah Anda akan melihat pernyataan kuasa Allah di sana. Deklarasikan firman Allah atas situasi Anda. Saya mau kasih satu kesaksian aja untuk bagaimana Tuhan juga mengajar saya di area ini.
tahun 2018 akhir. Tanpa saya sadari saya punya satu area tidak percaya sama Tuhan gitu ya. Tapi saya nggak sadar gitu ya. Saya nggak sadar, saya pikir saya ini hamba Tuhan. Masa sih saya nggak percaya sama Tuhan? Tapi ternyata ada satu area di mana Tuhan itu singkapkan bahwa saya ini kurang percaya sama Tuhan. Akhir tahun 2018 seperti biasa ketika berdoa untuk tahun depan, tiba-tiba Tuhan itu tanya, kamu kepingin apa? Lalu kemudian saya kepingin revival. Biasa ya jawabannya gembala, hamba Tuhan mesti kayak gitu. Saya kepingin revival Tuhan, saya pengen revival. Tapi sampai 3 kali Tuhan itu tanya, kamu pengen apa? Saya kepingin revival. Kamu kepingin apa? Lalu seolah-olah Tuhan itu kasih sebuah impresi, aku ini bawa hadiah. Dan aku ingin memberikan kepadamu hadiah sesuai dengan keinginan hatimu. Kamu minta apa? Di titik itu saya nangis sama Tuhan. Saya tidak pernah minta sesuatu. Karena saya tahu semua yang ada di hidup saya semuanya baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Tapi tanpa saya sadari mungkin ternyata Tuhan melihat ada rasa tidak percaya. Jangan-jangan nanti kalau saya minta Tuhan tidak turuti gitu ya. Jangan-jangan kalau saya minta ternyata tidak terjadi. Gimana kalau saya kecewa dan lain sebagainya. Lalu kemudian mintalah. Lalu kemudian saya cuma terbersit 2 hal. Saya kepengen pergi ke Israel Tuhan yang pertama. Yang kedua saya kepingin berlibur ke luar negeri bersama dengan seluruh keluarga saya. Karena bagi saya itu mustahil. Bagi saya kayaknya nggak mungkin gitu ya. Kadang-kadang jemaat itu juga nakal gitu ya, suka godain gembalanya. Kalau ketemu gitu kadang, Bu, itu loh gembala itu sudah ke Israel, itu loh sudah ke Israel, itu loh sudah ke Israel. Ibu kapan ke Israel gitu. Saya belum kepingin, gayanya saya ngomong gitu ya. Saya belum kepingin ke Israel. Lalu tanpa saya sadari saya menyimpan sebuah rasa kurang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Yang kedua kepengen jalan-jalan ke luar negeri karena saya lihat anak saya, Vicky waktu itu masih kecil, dia suka lihat Disneyland gitu. Dan selalu dia bilang sama mami, kapan kita bisa pergi ke sana? Vicky mau pergi ke Hong Kong gitu ya. Saya cuma bilang ya berdoa sama Tuhan kalau Vicky memang mau pergi ke sana. Dan setiap malam dia mendoakannya. Setiap malam dia mendoakannya. Tuhan, Vicky mau pergi ke Hong Kong. Dalam nama Yesus, amin. Selalu dia mendoakannya. Lalu saya cuma minta 2 permintaan itu. Saya catat di agenda saya. Di tahun 2019, dua-duanya dijawab Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekalipun sepertinya saya ini kurang percaya. Saya dikuasai oleh ketidakpercayaan saya. Tapi tiba-tiba saya panggil Kosem, Dad, tiba-tiba telepon saya dan bilang, Ika kamu pergi ke Israel. Gitu. Itu pun masih mengalami tantangan. Tuhan itu masih tes, kamu ini percaya enggak? Saya baru bikin paspor. Dimintanya ternyata mepet sekali. Dan hari itu kayaknya udah gak mungkin selesai paspor itu. Dan sepanjang hari itu rasanya kayak spot jantung. Ini aduh selesai gak ya paspor ini, selesai gak ya? Suami saya nguatin saya, selesai. Kalau Tuhan yang sudah janji sama kamu, Tuhan akan pasti menggenapi. Tapi hati ini gak percaya. Hati ini masih gelisah, Tuhan aku wes kadung kesaksian loh. Aku udah terlanjur kesaksian loh, masa gak jadi Tuhan? Jam 10 malam kalau tidak salah tiba-tiba yang bikin paspor saya kasih tahu pasportnya selesai dan saya bisa berangkat. Lalu kemudian tentang Hong Kong pun kami nabung gitu ya. Kami nabung tapi saya tahu saya masih perlu nabung sekitar 2-3 tahun lagi untuk kita bisa pergi bareng-bareng ke sana. Tapi lalu tiba-tiba suatu hari ada satu keluarga datang ke gereja, saya masih ingat bawa bungkusan roti Bapak Ibu Saudara. Saya pikir ya itu roti gitu kan. Saya pikir itu roti. Lalu tiba-tiba ketika saya terima, thank you ya. Nggak mampir sih, nggak ngobrol-ngobrol dulu. Nggak Bu, kita terburu-buru. Oh ya thank you. Setelah saya buka itu bungkus roti Bapak Ibu Saudara, saya gemeter. Karena itu beberapa gebok uang di sana. Saya telepon orang ini, nggak salah kirim ini. Enggak, itu memang untuk Pak Andri Bu Ika. Tuhan gerakkan kami untuk Pak Andri Bu Ika. Saya tidak bisa terima sebelum saya kasih tahu pemimpin saya. Dia bilang, ya it's okay, yang penting kami cuma melakukan apa yang kami harus lakukan. Lalu kemudian saya foto, saya tunjukkan Pastor Lani, Pastor Sam, dan mereka berkata, terima Ika itu berkat kalian. Jika kata kami bisa pergi ke Hong Kong, saya sudah DP pesawat, saya sudah DP hotel, saya sudah DP semua, anak saya senang. Tiba-tiba muncullah kekacauan di Hong Kong. Muncullah demo di mana-mana, anarkis dan lain-lain. Saya berusaha untuk tarik uang itu sudah tidak bisa. Penerbangannya nggak bisa di cancel, hotelnya juga nggak mau refund gitu ya. Lalu saya bilang sama anak-anak saya, kalaupun ini batal, nggak apa-apa ya, jangan kecewa, next time ya. Lalu saya ingat setiap malam
anak saya belajar dari anak-anak, imannya anak-anak. Tuhan, Vicky mau pergi ke Hong Kong. Jauhkan orang-orang jahat itu dari hotelku ya Tuhan. Aku tidak mau ada orang jahat-jahat. Nanti kalau aku pergi ke Hong Kong, dengan doa yang sederhana, dia berdoa itu setiap hari. Akhirnya Tuhan kasih keteguhan berangkat. Ketika saya di Juanda, saya masih tidak pede. Tuhan, berangkat gak sih? Ini saya bawa anak-anak kecil, kalau terjadi kerusuhan apa, repot gitu bawa anak-anak. Tiba-tiba saya pas lagi lihat Facebook, diingatkan sama Facebook, tepat 1 tahun yang lalu saya buat postingan, Tuhan itu adalah Allah yang berkomitmen atas seluruh perjalananmu. Itu tepat saya ada di Juanda, saya nangis lihat itu. Lalu kemudian akhirnya sampailah kami di sana, demo masih terjadi di mana-mana, dan hotel yang kami booking itu hotel yang ada di lokasi favorit para pendemo, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian, tapi sepanjang perjalanan kami tidak lihat demo sama sekali. Hari Rabu saya sudah punya planning, hari Rabu saya mau ke Simsasui, anak saya kepengen cari sepatu di sana. Lalu kemudian hati ini gak enak, kayak Tuhan bilang no, hari Kamis kamu ke Simsasui, hari Rabu kamu ke Disneyland. Hari Rabu akhirnya oke, kita ganti planning ya, Rabu kita ke Disneyland, Kamis baru kita ke Simsasui. Lalu kemudian sudah selesai semua beres, pulang kita seneng. Di Disneyland kayaknya milik sendiri karena gak banyak orang di sana, semua wahana bisa dicoba. Lalu ketika pulang saya ketemu sama satu orang ibu yang berkata, saya ketemu demo loh waktu di sana. Loh di mana Bu? Di Simsasui. Hari apa? Hari Rabu. Dan itu demo besar-besaran. Kalau Tuhan itu tidak luputkan hari itu, kita akan ada di tengah-tengah demo besar-besaran. Tapi Tuhan itu menyertai dari awal sampai pulang, semuanya Tuhan sertai. Hanya untuk mengajari saya, kenapa kamu tidak percaya? Untuk mengajari saya bagaimana menaklukkan ketidakpercayaan saya terhadap janji Tuhan. Hari ini saya tidak tahu apa janji Tuhan di dalam hidup Anda, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada tantangan yang Anda hadapi, yang Anda berpikir kayaknya nggak mungkin janji ini digenapi di hidupku. Tetapi hari ini bangkitkan rohmu dan percayalah kepada Tuhan. Perkatakanlah semua janji Tuhan itu terjadi di dalam hidupmu, tergenapi di dalam hidupmu. Dia lebih besar dari tantanganmu, dia lebih besar dari ketakutanmu, dia lebih besar dari kekhawatiranmu, dia lebih besar bahkan dari kekacauan di hidupmu. Dia Allah yang jauh lebih besar dari segala-galanya. Bangkitkan rohmu, rebut kembali teritori yang hari ini mungkin ada di tangan musuh. Rebut kembali Bapak Ibu Saudara, belum terlambat, masih ada waktu karena Tuhan masih bersama dengan kita. Katakan amin. Saya undang PAW bisa maju ke depan. Saya tidak tahu apapun yang Anda hadapi hari ini, tetapi percayalah firman Tuhan bahwa Tuhan itu memberikan kepada Anda kuasa, bahwa Anda adalah lebih daripada pemenang, bahwa setiap janji-janji Tuhan lebih daripada kerinduan Anda untuk melihat janji-janji itu digenapi. Jauh lebih besar kerinduan itu di hati Tuhan. Mari kita menghampiri Tuhan. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin, amin, hadir di sini. Oh, kan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Mari dengan imanmu, dengan sungguh-sungguh katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, kesembuhan, oh, terjadi di sini. Oh, damai, la, 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 la. Oh, damai, la, 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 la. Engkau besar Tuhan, Engkau besar, dan Kau tinggal dalamku. Haleluya. Oh, damai, la, 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 la. Oh, damai, la, 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 la. Oh, damai, la, 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 la. Mari angkat suaramu, angkat penyembahanmu. Kalau Anda bisa berbahasa roh dimanapun engkau berada. Hina bakara lama yaso, hiya la 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 la. Umayasya la 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 la. Umaya la 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 mayasya de, hiya la 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 la. Umaya la 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 la. Umaya la 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 la. Oh, umaya la 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 la. Kalau Anda adalah suami istri, Anda bisa gandengan tangan. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berdoa untuk Anda. Bapak, aku berdoa Tuhan, buat setiap rumah tangga yang berdiri mengambil kembali kuasa atas teritori yang Tuhan percayakan. Hamba berdoa pemulihan terjadi. Hati anak yang berbalik kepada Bapa terjadi, hati Bapa yang berbalik kepada anak. Rumah tangga yang dipulihkan terjadi di mana-mana. Ketika mereka tahu bahwa Engkau memberikan kuasa atas setiap teritori yang Tuhan percayakan, hari ini aku berdoa menghardik segala bentuk pemecah belah atas rumah tangga orang percaya di dalam nama Yesus. Tuhan, biar kasih yang baru mengalir hari ini ya Tuhan. Anggur yang manis itu mengalir hari ini atas setiap rumah tangga di dalam nama Yesus. Hamba juga menghardik segala roh depresi hari ini. Orang-orang yang dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran hari ini. Engkau mungkin takut, khawatir akan masa depanmu. Engkau mungkin khawatir, takut akan pekerjaanmu. Hari ini aku menghardik setiap roh depresi atas setiap rumah-rumah di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Oh bakarabaya syakara labalabalabalabalabakarabarabara. Kina bahara bara bakara bara batakaraba. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Amin, amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kelembasan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Allah yang hebat, yang kudus. Haleluya. Kami tahu firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Sebab itu kami berkata kami sepakat terhadap firman-Mu, bahwa Engkau Allah yang memberikan kepada kami kuasa atas setiap teritori yang hari ini Tuhan percayakan. Kami adalah orang yang terkuat di keluarga kami. Kami adalah orang yang terkuat di tempat kerja kami. Kami adalah orang yang terkuat di lingkungan kami, di kota kami, di bangsa kami ya Tuhan. Sebab itu hamba berdoa mulai dari tempat ini ya Tuhan, mulai dari gereja-Mu, mulai dari setiap orang-orang yang mendengar firman ini Tuhan, bangkit pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Biar orang-orang yang tidak berdaya bangkit dan berkata, aku ini pahlawan di dalam nama Yesus. Orang-orang yang mungkin sudah ingin meletakkan pedangnya, biar hari ini mereka mengambil kembali pedangnya. Mereka yang ingin meletakkan hidupnya ya Tuhan, mereka mungkin sudah menyerah atas hidupnya. Hari ini biar mereka membawa sekali lagi hidupnya di hadapan-Mu. Dan kami percaya bahwa kami akan melihat janji-janji Tuhan digenapi atas kehidupan setiap kami di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang sudah memulai segala sesuatu yang baik di dalam kami, Engkau juga akan menyelesaikannya dengan sempurna. Engkau bukan Allah yang setengah jalan atas hidup kami Tuhan. Kalau Engkau sudah memulai kami, Engkau sudah memanggil nama kami, Engkau sudah selamatkan kami, Engkau juga yang akan membawa kami from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu itu yang terus tertanam di dalam hati kami, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga setiap orang di sekeliling kami mereka tahu bahwa sungguh Allah kami Allah yang hidup menyertai kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami sepanjang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, Anda bisa angkat tangan Anda untuk menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus yang tidak pernah bersyarat di dalam hidupmu, yang menerima engkau apa adanya tetapi tidak pernah membiarkan engkau apa adanya, dan persekutuan yang semakin intim dengan Allah Roh Kudus yang membawa engkau semakin mengenal isi hati Tuhan, yang membawa engkau semakin berjalan dengan roh yang gagah perkasa. Dan percayalah, apapun yang engkau kerjakan ketika engkau melibatkan Tuhan di sana, Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya menjadi besar bagi kemuliaan nama-Nya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya, yang disertai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, bersama dengan saya kita katakan amin. Tuhan Yesus